lupa di Nah, project cost itu sama, menghitung biaya juga, tapi ini adalah biaya yang akan kita keluarkan. Kalau value tadi kan adalah nilai yang akan kita anggap sebagai pemasukan. Barang yang udah ada, orang beli berapa. Nah, ini adalah ongkos modal kita. Ya. Nah, project cost itu ada 4 elemennya. Ya, pertama adalah site acquisition cost atau biaya pembelian lahan. Nomor 2 adalah construction cost atau biaya konstruksi, biaya bangunan, biaya bikin biaya bangun. Yang ketiga adalah biaya professional fees, biaya tenaga ahli, arsitek, orang sipil, orang ME, orang hukum ya. Terus yang keempat itu cost of short term funding, biaya terhadap bunga pinjaman. Kenapa pakai biaya bunga pinjaman? Ya karena pada umumnya konstruksi itu nggak mungkin dibeli dengan cash, selalu akan menggunakan jasa keuangan ya, bisa pakai bank, bisa pakai asuransi, sehingga dia membutuhkan pinjaman dengan jangka waktu yang cukup lama. Bangun kan perlu waktu 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, selama masa pinjaman itulah kita harus bayar namanya bunga-bunga pinjaman. Ada yang bilang itu cost of money. Kenapa? Karena nilai uang kan berubah, nilai uang kan selalu turun, nilai barang kan mengikuti zamannya masanya. Gimana cara hitungnya? Sama, tapi kita menghitung biaya konstruksi. Biaya konstruksi adalah flat itu 300 pound sterling atau 3 juta per meter persegi. Bedakan dengan tadi ya, biaya jual ya. Biaya jual tadi adalah flat itu adalah langsung ya. Nah, nih, biaya jual flat itu adalah 280 juta. Biaya bangunnya, ya, biaya bangunnya adalah 3 juta per meter persegi. Ongkos konstruksi. Office itu 4.900.000, 490 pound sterling. Shops ya, taken as a shells to be fit out at tenant's cost, itu nilainya adalah 240. Kenapa lebih murah? Penjelasan gini, toko itu ibaratnya adalah ada bangun kulit luarnya aja, bungkus luarnya aja. Ya kayak ada bangun apa? Bangun ruko ya. Jadi ada bangun itu adalah bagian luarnya, dan bagian dalam itu akan diisi oleh siapa yang penyewanya atau pembelinya. Kalau dia bengkel, dia buat sebagai bengkel. Dia kafe, dia akan buat sebagai kafe. Dia membuat bagian luarnya saja. Jadi bisa jadi bagian luar plus mungkin tangga kalau dibeli ruko, dan juga kamar mandi ya untuk utilitas ya. Nah kalau office itu lebih mahal daripada toko dan lebih mahal daripada flat karena dia hitungannya adalah ruang yang representatif untuk kantor-kantor ya. Jadi udah finishing ya, terus udah ada pemegang sekat-sekat ruangannya, udah ada bagian misalnya ruang rapat, ruang kerja, ruang tamu, ruang penerima tamu, lobby. Sedangkan flat lebih mahal pada toko karena dia sudah ada pengaturan untuk paling tidak dia dilengkapi dengan dapur. Kalau shops kan nggak perlu dapur. Jadi dia sudah ada kamar mandi, dapur, dan 1 atau 2 ruangan yang terpisah, tersekat. Makanya nilainya itu paling murah toko, nomor 2 adalah rumah susun atau flat atau tempat hunian, nomor 3 adalah office karena lebih representatif. Nah, nilai ini untuk perhitungan bisa Anda gunakan sebagai perhitungan di bangunan Anda. Anda bisa pakai harga per meter persegi bangunan itu berapa dari sini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama Anda hitung dulu berapa biaya beli tanah. Biaya beli tanah ini tergantung dari harga
tanah di sekitar situ. Bisa dari harga pasar, berapa sih harga rata-rata penjualan tanah per meter persegi di daerah itu. Bisa jadi dari harga NJOP, nilai jual objek pajak. Tapi kan agak susah tuh kalau dapetin NJOP-nya. Dan juga biasanya harga jual pasar tuh lebih tinggi daripada harga jual NJOP. Jadi sebaiknya bisa tanyakan juga harga pasaran di situ berapa. Harga pasaran untuk harga jual tanah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah konstruksi kos, biaya konstruksi. Biaya konstruksi itu adalah dihitung dari total luas bangunan dikali dengan berapa lapis bangunan, dikali dengan harga ini, harga per bangunannya. Jadi kalau flat rumah susun ya, dia 3 lantai. Ini flat rumah susun 3 lantai. Kali lebarnya berapa, panjangnya berapa? 8 kali 48 meter. Sampai dengan 11,52 meter persegi. Kantor 3 dikali 12 kali 60, 45 tambah 15 ya. Dapatnya 260. Kemudian toko shops 18 meter kali 48 meter, dapatnya segini. Nah, kita tidak menghitung gross area, tidak menghitung net lettable area, karena yang dihitung adalah total keseluruhan yang dibangun. Ya, jadi totalnya berapa? Dikalikan saja. Flat itu adalah 11,52, ini ya, 11,52 ini. Dikali dengan harga per meter perseginya. Jadi construction cost adalah gross area dikali cost area per unit. Dapatnya segini. Tambahkan berapa biaya flat, berapa biaya kantor, berapa biaya shops. Dapatnya segini totalnya. Nah, kemudian biaya-biaya untuk professional fees. Biaya profesional, biaya orang untuk membayar arsitek, ya, biaya orang ME, orang struktur, itu dihitung berdasarkan biaya total konstruksi dikali 15%. Cost of fee 12% ya, 12% kali total biayanya. Jadi berapapun kalau X, maka nilainya adalah 15% dari X. Ya. Sebagai rule of thumb ya, total fee tidak boleh lebih dari 15%. Jadi kalau fee lebih dari 15% itu berarti terlalu mahal. Tapi kalau mau real, itu bisa ditanyakan langsung berapa sih biaya ini. Kalau hitungan ini cukup 15% saja. Nah, kemudian ada namanya cost of short term funding, biaya untuk harga peminjaman uang di bank. Ini ada rumusnya, ada tabel ini ya, grafik ini ya. Ini years project duration, jadi berapa lama proyek itu akan digunakan atau akan dibangun. Misalnya anak membangun selama 2 tahun, berarti ini 2 tahun. Terus ini amount of borrowed, jadi total jumlah yang akan dipinjam. Ini total biaya konstruksi dan fee. Ini adalah average borrowing atau rata-rata pinjaman. Ini start mulai pinjaman adalah acquisition cost plus sepertiga fee. Jadi biasanya orang sudah mulai minjem uang itu adalah untuk membeli tanah dan untuk membayar tenaga ahli. Karena kan nggak bisa langsung bangun kan, ada perlu dirancang dulu, ada perlu punya tanah dulu, lokasi dulu. Makanya perhitungan adalah seperti ini. B atau borrowing itu, pinjaman itu adalah initial borrowing. Initial borrowing itu adalah ini ya. Uang pinjaman awal dan final borrowing. Total pinjaman akhir. Kalau Anda meminjam uang di bank untuk jangka waktu 2 tahun, sebesar misalnya 1 juta, Anda tidak minta sekaligus 1 juta di awal. Tapi 1 juta itu akan dibagi selama per periode waktu sampai dengan 2 tahun terakhir. Jadi misalnya Anda pinjam, saya pinjam misalnya 1 juta, saya perlu 500.000 dulu di awal dan 500.000 dulu di akhir. 500.000 di awal dipakai untuk beli tanah dan bayar-bayar konsultan fee.
500.000 berikutnya dipakai untuk bayarin biaya kontraktor. Kan biaya kontraktor kan dibagikan di akhir pekerjaan selesai. Kalau semuanya saya ambil di awal, habis duitnya, di akhir udah nggak bisa bayar lagi. Makanya rumusnya seperti ini. Ya. A plus C per 2 plus 2F per 3. Dapatnya mana? Dapat dari angka ini nih. By injection, initial borrowing atau IB, itu adalah A plus F per 3. Acquisition cost, nilai pembelian lahan, plus BFV dibagi 3. Kenapa V dibagi 3? Ya karena kan di awal kita kan nggak perlu bayar full lunas semuanya. Kerjaan masih berlangsung. Apa si rekan tenaga ahli kan masih dibayar sampai dengan sepertiga dari biaya total keseluruhan. Misalnya untuk uang DP ya, nah, dapat itulah nilainya. Jadi bias tambahkan saja A-nya berapa, nilai lahan tadi ya, harga lahan tadi, biaya konstruksi berapa, dapat dari hitungan tadi ya, hitungan apa, harga flat, harga office, harga shops kan. Nah, kemudian ditambah 2F per 3 dapat hitungannya. Nah, terus di total biaya pembelian lahan X berapa, biaya konstruksi berapa, biaya fee atau ahli berapa, biaya bunga berapa. Totalnya adalah 2877. Nah, perhitungan ini harus ditambahkan dengan profit. Nilai profit itu paling tidak seharga 20% dari modal. Makanya perhitungannya adalah biaya cost profit itu adalah lebih kecil daripada biaya value. Nah, nanti Anda harus menghitung ya, bahwa bisa jadi perhitungan Anda itu ternyata tidak menguntungkan. Jadi antara biaya value, biaya cost ternyata lebih gede biaya cost. Gimana caranya? Anda harus rubah. Mana yang tadinya untuk misalnya untuk apa? Untuk flat diganti dengan misalnya untuk sebagian saja untuk kantor. Ya. Karena kalau Anda lihat dari sini ya, dari perbandingan apa biaya-biaya tersebut, office kan paling mahal biaya konstruksinya. Tapi yang keuntungannya paling banyak itu ada di mana? Profit di sini. Ya. Profit keuntungan paling banyak di sub zone A. Jadi kalau office itu biaya konstruksi 490 paling mahal, tapi keuntungannya cuma 365. Sedangkan kalau shops biaya itu 240, untungnya 2100. Shop zone B 939 lebih tinggi. Kalau flat biaya 300, profitnya cuma 185. Nah, berarti apa? Anda rubah yang keuntungannya paling sedikit dengan biaya yang paling apa? Biaya paling mahal menjadi yang biaya yang paling sedikit tapi keuntungan paling mahal. Jadi Anda rubah tadi. Yang tadinya flat itu berubah menjadi office. Sehingga perhitungan menjadi apa? Menjadi menguntungkan. Jadi antara cost dan value itu menjadi apa? Menjadi lebih tinggi nilai value. Nah, kemudian ini ada beberapa yang sifatnya tambahan ya. Kalau misalnya Anda berada di lokasi yang lahan tersebut tidak boleh dibangun karena masalah heritage, masalah bangunan bersejarah misalnya. Anda bisa mengatakan subsidi ya. Atau misalnya Anda bangun perumahan untuk golongan murah, Anda dapat subsidi misalnya dari potongan-potongan pajak, itu juga bisa ya. Cost of social housing ya. Jadi gimana caranya supaya hitungannya masuk? Itu ada 3. Ya. Pertama Anda rubah tadi ya, Anda rubah fungsi-fungsi bangunan tertentu menjadi yang lebih menguntungkan. Yang kedua Anda cari harga tanah yang lebih kecil, cost of acquisition cost, harga nilai jual
Atau kemudian harga untuk biaya fee untuk konsultan itu Anda berkecil nilainya, sehingga perhitungan jadi masuk. Jadi hitungan ini masuk value lebih tinggi dibanding cost. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Ya. Jadi untuk tugas minggu ini tuh yang value cost ini dimasukin ya, Pak? Sesuai dengan ini aja, sesuai dengan apa? Sesuai dengan urutan tugasnya. Kalau belum masuk belum diwajibkan. Oh, oke, Pak. Ya. Oke. Yang Anda kerjakan sekarang itu adalah Anda membuat pembagian site, kemudian membuat estimasi kira-kira bagaimana bentuk bangunan nantinya. Bentuk bangunan ini kan ada ketinggian, kedalaman atau lebar, ada apa? Lebar, panjang, tinggi ya. Inilah yang akan Anda buat dalam langkah awal, menghitung atau mengira-ngira bentuk selubung bangunannya, building envelope, ya. Amplop bangunan. Ketinggiannya pada mana? Dapat dari ketinggian maksimum yang boleh dibangun. Kalau Anda boleh bangun 40 lantai, terus Anda buat desain 40 lantai. Pertanyaannya adalah, apakah 40 lantai itu menguntungkan? Kalau dari mana? Dari hitung-hitungan tadi. 40 lantai itu apa isinya? Oh Pak, saya isi lantai pertama sampai lantai 15 itu adalah pertokoan. Lantai 16 sampai lantai 30 itu adalah hotel, Pak. Lantai 31 sampai lantai 40 itu apartemen. Pertanyaannya, bagaimana hitungan biayanya? Untuk memastikan bahwa 40 lantai itu optimal. Dalam artian antara modal dan keuntungan itu seimbang. Ada hitung, iya Pak, saya bangun 40 lantai itu keuntungannya masih lebih tinggi Pak. Value-nya itu lebih tinggi dibanding cost-nya. Berapa value-nya? Value-nya 3 triliun Pak. Berapa cost-nya? Cost-nya 1 triliun. Jadi untung 2 triliun. Pertanyaannya sekarang, ada tidak investor yang mau bangun 1 triliun? Mungkin ada, tapi sulit nyarinya. Nah, kalau sulit nyarinya berarti itu secara kelayakan tidak layak. Lebih mungkin mana kalau bilang, Pak, saya bangunnya cukup 20 lantai saja. Biaya bangunan saya itu, nilainya itu 20 M, Pak. Berapa keuntungannya? Keuntungannya itu sekitar 25 M. Jadi ada 5 M selisihnya itu. Jadi 20 M jadi 5 M. 25 kurang 20, 5 M. Bangunnya cuma 20 lantai. Jadi dari hitungan value masih menguntungkan 5 M. Kalau dihitung misalnya apakah 20% itu dari 20 M itu 5 M, ya lebih kan? Itu kan 4 M kalau hitungan. Kalau itu menguntungkan dan nilainya masih masuk akal, nyari 20 M itu lebih mudah dibanding nyari 1 triliun. 1 triliun itu susah carinya, mesti investor skala besar itu dari Dubai kayak dari Arab Saudi kayak. Nah, kalau mainnya cuma di Palembang misalnya, itu nggak mungkin, nggak akan dibangun walaupun secara hitungan cost value menguntungkan karena secara real nggak ada investor yang bisa membangun dengan dana segitu. Mau pinjam berapa banyak di bank?
mau berapa tahun proyeknya. Karena kalau nggak hitung proyeknya cuma 2 tahun, berarti 1 tahunnya udah miliar. Nggak layak. Jadi selain hitungan Anda tuh harus cost value-nya masuk, juga secara logika biaya yang dikeluarkan juga nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Nah, yang menentukan panjang lebar berapa tinggi berapa itu Anda sendiri nantinya di counter dengan aturan bangunannya. Apakah nanti bentuknya adalah podium 4 lantai pertama, kemudian baru ada towernya, atau semuanya tower sampai atas sama. Apakah mundur, apakah terus dibagi lantai dasarnya itu bukan cuma hotel, tapi ada pertokoan, ada pasar, ada hypermart, kemudian di belakangnya ada apa misalnya ada bangunan komersil toko-toko misalnya. Itu membuat dia secara ekonomis masuk, secara desain masuk, tapi juga secara real penyataan proyek itu juga bisa masuk. Jadi hitungannya bukan hanya sekedar angka matematis nilai value lebih besar daripada nilai cost, tapi juga secara logika awam pun itu bisa dibangun dengan dana yang kita bisa sediakan. Oke. Nah, hitung-hitungan ini adalah hitung-hitungan yang sifatnya praktis ya, karena nanti pada kenyataan sebenarnya bukan kita yang menghitung ini, nanti ada orang ekonomis bangunan beneran yang ngitungnya. Kenapa kita perlu menghitung ini secara praktis? Karena paling tidak kita bisa dengan yakin memberikan informasi ini kepada klien bahwa bangunan ini secara ekonomis memang bisa dibangun. Hitungan kasarnya tuh ya seperti ini. Hitungan realnya ya kembali ke bagian ekonomi bangunan untuk mengetahui berapa benar sih pinjamannya, berapa nilai yieldnya, terus berapa harga per meter bangunan yang ininya yang sebenarnya di situ daerah situ, harga bangunan itu tidak, itu perlu memang orang ahli ekonomi bangunan. Kita buat ini adalah hitungan praktis, hitungan kasar untuk mengetahui apakah bangunan yang akan kita buat itu memang menguntungkan secara ekonomis. Di bangunan Anda nanti bentuknya bisa bentuk L, lebih tinggi atau lebih rendah ya. Yang jelas dia haruslah mix, campuran fungsinya. Campuran fungsi itu ada dengan bangunan hunian dan non hunian ya. Jadi adalah misalnya ada kantor, apabila ruang fitness center, ada rumah sakit, terus ada apartemen. Atau misalnya kantor sewa, kantor bank, apartemen, hotel, sama toko. Jadi harus lebih dari satu fungsi. Nggak boleh misalnya bangunnya adalah hotel, apartemen, dan asrama. Nggak boleh, karena itu satu fungsi, hunian semua. Atau ada bikin toko dan kantor saja, cuma 2 fungsi. Jadi dia harus minimal 3 fungsi yang berbeda. Tipologinya adalah tipologi bangunan hunian dan tipologi bagian bangunan non hunian. Bangunan non hunian itu adalah toko dan kantor. Toko sendiri banyak macamnya. Ya. Ada toko yang sifatnya kayak restoran itu masuk mana? Ya, tergantung. Restorannya seperti apa? Kalau restorannya berupa pujasera, ya, yang masuk itu menempati dan baru akan mengeset sendiri bagaimana bentuknya, itu maksudnya dengan toko. Tapi kalau misalnya restoran itu berupa apa misalnya? Berupa
Pizza Hut, Burger King, yang sudah punya brand sendiri, hitungnya bukan lagi seperti toko, tapi itu kan seperti perkantoran. Karena dia sudah representatif dan sudah punya banyak ruang-ruang yang khusus dibuat untuk mewakili brand tertentu. Jadi penempatan biaya apakah dia masuk ke toko atau masuk ke kantor, itu lihat dari fungsi yang akan Anda pilih sebenarnya. Dan fungsi Anda harus definitif. Anda harus bilang, Pak, ini saya mau bangun tempat jualan, pasar. Pertanyaan adalah, pasarnya apa? Apakah pasar yang bentuknya supermarket, hypermart, atau pasar modern? Asalnya bentuknya pasar tradisional, seperti pasar buah atau pasar sayur itu. Karena perhitungan biaya juga akan berbeda. Kalau dia masuknya sebagai supermarket, dia hitungnya adalah sebagai apa? Sebagai office, bukan sebagai shops. Pak, saya mau bangun ini Pak, misalnya amusement center, atau tempat permainan anak-anak kayak Amazon gitu Pak, masuk mana? Itu masuknya ke office. Jadi sudah di-set, sudah diatur bagaimana pembagian dalam. Karena sudah punya ini sendiri. Kalau ada mau bikin apa, semacam toko sepeda misalnya di Ruko, itu maksudnya sebagai shops. Oke. Sampai sini ada mau ditanyakan, silakan. Kalau dari tugas Anda kan sebenarnya baru perhitungan itu baru nanti kan. Ini baru di kelompok kawasan. Ini baru pilih anggota. Tugas pertama baru menentukan sendiri 2-3 orang untuk jadi anggota kelompok sama usulan ya. Tugas kedua baru Anda mengirimkan kawasan yang sudah disetujui berdasarkan scan yang sudah lokasinya ya. Terus satukan besaran tapak, luas tapak, gambar umum secara ringkas di kawasan kesesuaian dan ada ya. Ya, kelompok harus melakukan scan tersebut dengan secara mandiri alasan pengalaman. Usulan konsep kawasan dan berbeda tiap anggota. Jadi bisa aja di awal sudah ada usulan yang mau dia jadi nama kalau ini. Nah, yang pertemuan ketiga hari ini data kawasan ya. Deskripsi kawasan existing berikut gambaran kasus kondisi ini. Misalnya gini ya. Kawasan itu sebagai apa, dulunya apa, terus kira-kira nanti akan jadi apa. Karena dianggap dia potensial untuk apa. Di depan baru ada buat gambar buat existing. Pakai analisa kawasannya, pakai analisa yang responsive environment. Ada buat 3D-nya, pakai ini, seperti ini, yang kita bahas kemarin. Kemudian Pak, ya, kemarin kan kelompok Seta sama Yuda itu kan udah dapat kawasan terpilihnya, udah dipilih Bapak yang nomor 1. ya. Terus setelah kami baca Perwako, ternyata kawasan yang terpilih itu ini Pak, apa bangunannya cuma batas 8 lantai. Ya. Jadi kami pakai lokasi yang nomor 3 Pak. Kalau yang nomor 3 itu udah bisa lebih dari 9 lantai. Nah, bangunan itu nggak harus tinggi. Bangunan mixed use itu, namanya mixed use itu adalah fungsi campuran. Bangunan mixed use itu tidak harus bangunan high rise, tidak harus bangunan di atas 8 lantai. Dia kan
mid high density, yaitu kepadatannya menengah dan kepadatannya tinggi. Nah, kalau kita melihat bangunan kepadatan menengah itu, bangunannya bisa dari 4 sampai 8 lantai menengah. Ini bukan PA5 yang harus bangunan tinggi, nggak harus. Bangunannya cukup tinggi 4 lantai sampai 8 lantai pun nggak masalah, selama dia mix, fungsinya campuran. Jadi dalam satu bangunan itu dia ada 3 fungsi bangunan, ada tokonya, ada huniannya, ada kantornya. Tidak harus di atas 8 lantai. Jadi kalau memang aturan bangunannya dia ada 8 lantai, ya nggak apa-apa 8 lantai maksimumnya. Tinggal gimana mengolah bagian ininya, bagian bangunan itu sehingga semua fungsi-fungsi campuran tersebut bisa masuk. Jadi tidak ada keharusan Anda harus bangun lebih dari 8 lantai. Tidak ada. Kan aturannya memang mengharuskan maksimum 8 lantai, berarti nggak boleh dilanggar 8 lantainya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana memasukkan fungsi-fungsi bangunan campuran tadi ke dalam bangunan 8 lantai. Jangan karena nggak bisa lebih dari 8 lantai terus Anda ganti lokasi. Nggak harus. Ini kan bukan tugas bangunan tinggi kan. Ini tidak sama dengan PA5 yang memang dia harus bangunan apa? Bangunan high rise, bangunan tinggi lebih dari 10 lantai. Jadi tidak ada kewajiban untuk menjadi bangunan tinggi. 4 sampai 8 lantai pun masih diperbolehkan, nggak harus. Paham nggak maksudnya? Ya, Pak. Ya. Jadi bangunan apa? Kalau Anda lihat di ininya, bangunan ya, studio perancang 6 ini ada bangunan mixed use, mid atau high density pada kawasan kota, bukan high rise ya. Jadi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana campuran itu ada dalam kawasan yang sifatnya compact atau padat. Dan dia harus berada di tengah kota. Jadi kalau Anda bikin bangunan tinggi tapi terus di pinggiran kota, itu juga nggak masuk dalam konteks perancangan ini. Jadi bagaimana kawasan tersebut dirubah, yang tadinya misalnya dia agak tersebar, terus ada banyak kurang optimum ya, ada banyak ruang-ruang yang nggak terpakai, itu dijadikan digabung jadi menjadi satu kompleks kawasan yang terintegrasi. Kemudian ada banyak ruang-ruang terbuka baru, kemudian di bangunan baru itu sendiri itu dia saling berhubungan antara bangunan dan fungsinya itu saling komplementer, saling melengkapi. Nah, itu yang menjadi fokus dari perancangan ini. Bagaimana hubungan antara satu bangunan ke bangunan lain itu terkoneksi dengan baik sehingga orang nggak perlu keluar lagi untuk bangunan sebelah. Akhirnya bisa dipakai sama-sama. Jadi saya parkir di sini, tapi juga bisa keluar tempat lain tanpa harus masuk ke bangunan lain lagi. Jadi yang penting itu adalah kawasan campurannya ya, fungsi bangunan yang lebih dari satu. Intinya. Nah, semua tugas-tugas itu saya selalu bilang kirimnya itu ke email, ya, jangan ke WA. Kalau sudah final, Anda kirimnya itu ke e-learning-nya seperti itu. Nanti data kawasan ini bisa 3 ya. Seperti tadi ya. Tuliskan deskripsi kawasan existing, berikut gambaran aktual saat ini, tambahkan pula. Nah, kalau Anda pengen tahu bagaimana cara yang bisa di data kawasan itu, Anda bisa baca yang di buku Responsive Environment itu, yang di bab 8-nya, yang putting it all together.
Nah, lihat bagaimana cara dia mendeskripsikan itu ya. Kawasan ini apa, peran pentingnya dalam konteks kota apa, dalam konteks lingkungan apa, dulunya dia apa, sekarang trennya ke arah mana. Jadi, itu yang menjadi fokus ya. Nggak perlu terlalu banyak. Nanti pun begitu Anda mengacu ke bukunya, itu dia deskripsi itu paling cuma beberapa paragraf aja. Nggak terlalu banyak. Analisa kawasannya, ininya apa sih? Analisanya itu bukan analisa site ya, beda ya. Analisa kawasan bukan analisa site. Analisa kawasan itu ada gunakan response environment. Analisa site, tackling, nanti ada pakai yang si Edward White itu. Saya taruh sini pada banyak. Saya harap Anda sudah baca sampai akhir ya, jadi bisa Anda tahu gimana ini, gimana yang saya maksud dengan formatnya. Oke, kalau saya Pak, ya, mau nanya Pak untuk site-nya Syafira, Tanti, sama Alias tuh sudah ada pergantian lokasi sekarang di Jalan Soekarno-Hatta bekas Giant Express. Itu gimana Pak? Belum ada ACC dari Bapak. Anda kirim ke mana? Kirim ke itu? Kirim Ke email, ya email sama Oh, oke. WA terakhir Pak. Oh, ntar saya cek emailnya. Itu Iya Pak. Giant itu berapa luasnya? Kita ngambilnya 4 hektar Pak. 3 Giant-nya. Kita ngambilnya 4 hektar, soalnya di belakang Giant tuh masih ada lahan kosong gitu Pak. Belakang Giant bisa gelar kosong. Oke. Lebarnya selebar site Giant, lebarnya. Iya Pak, tapi yang dikirim di email tuh itu ada kesalahan ukuran. Nah, sekarang saya mau kirim lagi yang ukuran yang benar ya Pak. Oke, coba dulu. Saya lihat. Nah, yang ini benar Pak, yang ini benar ukurannya. Yang Bapak tunjuk. Yang Bapak. Yang mana? Yang di Zoom ini benar, tapi yang di email itu ukuran site-nya salah. Ini benar? Iya Pak, iya benar, yang ini benar. Ini Anda ngambil sampai ke lahan masjid ya? Enggak sorry. Pak. Oh, ini Giant yang ini ya, Giant Extra ya? Iya Pak, Oh, Giant Express. Express ya. Sampingnya memang ada gereja Pak, tapi gerejanya nggak diambil. Ya. Ini sebenarnya kawasannya masih apa ya? Masih cenderung homogen sebenarnya. Tapi nggak apa-apa dipakai. Ya, Karena kalau dia ini sebenarnya kalau kawasan agak di pinggiran gitu, kecuali ada bikinnya itu
city center baru, ya, pusat kota baru, ini menjadi apa? Nanti dalam analisa itu menjadi kurang tajam karena kan kiri kanannya masih banyak ruang apa? Ruang terbuka hijau yang belum dikembangkan. Tapi nggak apa-apa kalau dipakai dulu. Ya, baik Pak. Ya. Ini yang ini ya. Kan Soekarno-Hatta kan masih banyak jalan kosong kiri kanannya itu. Jadi pada waktu analisa itu bisa juga dianalisa, tapi nilainya itu nggak terlalu banyak yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya ada berada di pusat kota yang kiri kanan depan belakang apa tetangganya itu sudah banyak bangunan-bangunan fungsi lain. Jadi pertimbangan jadi lebih banyak. Oke. Ini yang Sudirman Superblok. Oke, ini nah ya, masukkan jika Anda bikin ini ya, bikin apa lembar apa tugas seperti ini, Anda masukkan misalnya nama kawasannya, oke, benar. Terus nama mata kuliahnya, benar nih. Tapi jangan sebesar ini juga. Karena kan yang jadi inti kan bukan studi perancangan nasional, tapi adalah studi Superblok. Jadi Anda masukkan pengenalnya. Misalnya nih Sudirman Superblok ya. Sudirman Superblok. Ini nama judulnya yang akan Anda bahas. Kemudian tambahkan nama Anda dan nama kelompoknya di sini. Tuliskan juga nomor lembarnya berapa. Jadi saya tahu lembar pertama, lembar kedua, yang ketiga. Dan sebaiknya jangan mengulang informasi yang sama, ya. Yang sudah ada bahas sebelumnya, jangan dibahas lagi. Pengulangan itu nggak perlu kalau dia datanya tuh nggak memberikan informasi yang baru, ya. Tambahkan namanya nih. Studi perancangan arsitektur itu kecil aja, nggak perlu sebesar ini. Jangan sampai. Justru yang gambar-gambar batasan site-nya harus lebih besar, ya. Foto-foto ini, karena orang akan lihat foto ini mewakili di mana. Utaranya di mana di sini nih? Nggak tahu di sini. Saya di sini kasih tandanya satu. Seperti ada menamakan ini misalnya A B C D, dapat ini. Jadi lebih penting gambarnya besar, petanya kecil. Jadi foto itu lebih banyak dilihat. Karena informasi mana yang akan ditampilkan itu yang harus diutamakan. Nah, ini juga pewarnaan ini harus sesuai dengan kaidah notasi atau legenda dari fungsi-fungsi. Jadi misalnya kuning itu dipakai bukan untuk pedagang, kuning itu untuk hunian biasanya. Komersil itu banyak dipakai merah. Kalau mix taman itu hijau biasanya. Nah, kawasan yang itu kan ini biasanya garis-garis aja. Nah, ini pemilihan warna-warna ini harus sesuai dengan kaidah penamaan pada peta. Itu sudah ada kok banyak di ininya, contohnya itu di Google juga banyak. Warna ini dia tuh sudah universal. Nggak asal mewarnai, sayang informasi jadi berantakan kalau misalnya warnanya itu nggak sesuai dengan kaidah yang umum digunakan. Dan dia harus konsisten, ya. Kalau dia memang pakai merah untuk kantoran, dia di sini juga bermerah. Kalau di sini ada warna merah. Ini
Sama ya. Ini juga sama nih ya. Jadi orang tahu nih, hijaunya apa, birunya apa, merahnya apa, dan itu berlaku sama. Dia juga kasih nama nih, siapa nih kelompoknya, saya nggak tahu nih ya. Kelompoknya siapa nih, Yuda Nugraha. Kasih nama nih. Jadi nama itu ada di tiap lembar tugas yang Anda bikin. Sekarang ini sudah perencanaan 6, nama judul proyeknya apa, terus nama Anda ya di mana. Karena nanti kan ini kan kalau misalnya di apa, di upload di internet, orang jadi tahu nih siapa yang bikin ini. Kan nggak tahu nih Anda sudah kerja capek-capek tapi nama Anda nggak muncul. Ini siapa saya nggak tahu nih. Namanya nggak ada, nama filenya nggak ada. Nama filenya cuma kawasan terpilih, tapi ini punya siapa saya nggak tahu. Karena di nama filenya nggak ada pencirinya siapa yang punya, siapa yang ngirim. Di filenya sendiri, di lembar kerja sendiri nggak ada tanda-tanda punya siapa. Kan sulit jadinya. Nggak ketahuan ini pemiliknya siapa. Siapa sama Yuda nih. Jadi mesti nama itu adalah 96 tugas 2 Yuda Septa. Jadi saya tahu itu dua orang. Atau 96 tugas 2 Demang CBD Yuda Septa. Nama filenya. Tahu. Langsung mengenali mata kuliahnya apa, tugas keberapa, terus lokasinya di mana, dan siapa yang bikin. Ini misalnya siapa nih? Punya Derry. Iya, Pak. Gambar ini yang menjadi apa? Menjadi cover depan ini nggak perlu. Ini rancangan Anda bukan? Bukan, Pak. Bukan, nggak perlu. Karena ini nanti Oh, ya, akan baik, Pak. membingungkan yang lihat laporannya, apa nanti gambar bangunan ini yang akan ada di apa di desain Anda. Kalau enggak ya jangan. Lebih baik kosongan saja, nggak perlu ada ininya. Iya. Nah, pemilihan ini misalnya penambahan panah-panah titik 2 ini juga pakailah yang standar saja. Ini kan membingungkan jadinya dan dia nggak informatif. Terus sebaiknya gambar fotonya diperbesar dibanding dengan apa penamaannya. Jadi misalnya putih besar terus ada tulis apa Ubah, mau sampai utara pesan Ubah, barat. Orang bisa lihat dari sini kok. Cukup pakai tandain angka aja atau tanda view aja dari sini. Baik, Pak. Nah, ini tunjukkan nih di mana nih foto-foto apa lokasinya nih. KI partnya di mana? Terus apa si apa nih? Bang Sumsel itu ada di mana? Jalannya di mana? Karena apa? Anda harus memastikan bahwa yang melihat apa melihat data ini bisa saja dia bukan orang yang tinggal di lokasi atau mengenal daerah situ. Maka misalnya yang baca, yang lihat data ini adalah orang luar, orang asing sama sekali. Nah, supaya dia dapat gambaran utuh, makanya Anda harus buat informasi itu sangat jelas. Dia ngambil foto dari mana, titik mana. Baik, Pak. Ya.
Oke. Baik, itu saja. Tolong ini kameranya dinyalakan dulu. Kita mau foto dulu. Akhir sebelum. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Tolong nanti tugas-tugasnya juga diselesaikan, dimasukkan karena itu menjadi bahan penilaian. Walaupun sudah lewat masa waktunya, tetap tidak mengurangi kewajiban Anda untuk memasukkan tugas yang diminta. Demikian saja, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.